Bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan ide bisnis kami, hasil kerja kami. Baik, ini untuk nama kelompoknya. Nama kelompoknya yang pertama adalah Sifani Nur Aliza, yang kedua adalah Risa Krisanti, yang ketiga adalah saya sendiri, Mega Cahyono Putra, yang keempat adalah Prima Luhur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, saya lanjutkan ya. Ide bisnis yang pertama, kita memilih untuk memberikan jasa dan barang, yaitu healthy diet catering, di mana kita akan menyajikan makanan sehat rendah lemak dan rendah kalori untuk diet dengan bahan pilihan dan skill memasak yang kompeten. Nah, catering kami ini menyajikan makanan penunjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan kalori dan kandungan gizi yang diperhitungkan oleh ahlinya. Kami menyajikan banyak menu yang berisi karbohidrat, protein, serat, dan vitamin dengan cita rasa Indonesia yang diinovasikan dengan bahan dan cara masak yang lebih sehat. Tidak hanya untuk kalian yang ingin mengurangi berat badan, tapi juga cocok bagi pengidap penyakit karena cocok untuk dikonsumsi jangka panjang dengan pilihan paket menu makanan yang beragam. Next. Alasan kita memilih ide bisnis ini. Yang pertama, karena selama pandemi ini, nafsu makan kita menjadi berlebih akibat konsumsi vitamin. Jadi, menaikkan berat badan, kita butuh sesuatu untuk menunjang kesehatan, yaitu diet. Yang kedua, munculnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Yang ketiga, ini merupakan bisnis jangka panjang, di mana bisnis ini bahkan setelah pandemi pun masyarakat akan tetap membutuhkan makanan sehat. Yang keempat, bisnis yang kompetitif kepada kompetitor di bidang harga, kualitas makanan, dan pelayanan. Yang kelima, optimis bisa membantu masyarakat dalam konsumsi makanan sehat karena dipantau oleh ahlinya. Yang keenam, memenuhi kebutuhan orang-orang yang isoman, anak kos, bisnismen, atau woman yang sibuk. Yang ketujuh, bekerja sama dengan ahli gizi atau dokter gizi guna membantu progres konsumen. Yang kedelapan, menyediakan jasa konsultasi untuk konsumen atas pemilihan paket, kebutuhan kalori, dan bahan makanan yang sebaiknya dikonsumsi atau tidak. Yang kesembilan, menu makanan yang beragam dengan cita rasa Indonesia akan mudah diterima di masyarakat, khususnya pemula dalam hal diet. Yang terakhir yaitu branding kami akan menarik perhatian konsumen karena kita akan melakukan pengenalan di sosial media. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Ya, ide bisnis yang kedua adalah bisnis cleaning service. Penyedia jasa untuk membersihkan rumah, kantor, apartemen, kos, pabrik, gudang, dan lain-lain. Layanan bersih-bersih harian seperti menyapu, mengepel lantai, merapikan tempat tidur, vakum, laundry, dan cuci sofa, sehingga menjadi lingkungan yang bersih dan nyaman. Dengan keterampilan tenaga kerja yang mumpuni untuk bersih-bersih dan menata rapi ruangan, sehingga jasa ini cocok sekali untuk orang-orang yang tidak punya waktu dan tidak mau repot untuk pekerjaan semacam ini, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya dan sekitarnya. Lanjut. Alasan memilih bisnis ini, pertama adalah karena banyaknya pekerja di kota-kota besar, sehingga untuk waktu membersihkan rumah atau kantor tidak ada. Yang kedua adalah kesempatan yang sangat luas, karena malasnya orang lain adalah kesempatan bagi jasa kami. Yang ketiga adalah untuk servis akan disesuaikan dengan permintaan pelanggan atau kondisi
tempatnya. Yang keempat adalah harga dan kualitas bagus akan memberi kesan tersendiri kepada pelanggan. Yang kelima adalah dengan fokus pemasaran yang baik sehingga orang bisa mengetahui tentang kita. Pemasaran seperti kita kerjasama dengan media di kota tersebut, kerjasama untuk promosi dengan orang-orang yang banyak pengikutnya. Yang keenam adalah aktif di medsos atau media sosial, memberikan konsultasi dan solusi yang baik untuk pelanggan, bertujuan untuk orang agar bisa menjangkau kontak kami langsung. Yang ketujuh adalah menyediakan free disinfektan agar ruangan dan lingkungan terhindar dari virus maupun bakteri dan kuman. Yang terakhir adalah merupakan jasa yang sangat dibutuhkan saat pandemi karena kami membantu nakes dalam hal terjaganya kebersihan lingkungan agar masyarakat terhindar dari virus. Lanjut. Ide bisnis yang kedua, ide bisnis yang ketiga, yakni printing dan fotokopi. Peluang untuk berhasil di usaha percetakan, digital printing maupun fotokopi masih sangat besar, apalagi kebutuhan akan percetakan dan penggandaan dokumen semakin meningkat setiap harinya. Selain printing dan fotokopi, biasanya dibarengi dengan menjual alat tulis kantor. Dan untuk menunjang penjualan, tidak semua kecil yang baru merintis usaha itu mempunyai mesin fotokopi atau printer untuk menunjang pekerjaan, apalagi butuh dalam jumlah yang sangat banyak, akan memberatkan dan penggunaan waktu yang tidak efisien. Untuk pembukaan printing dan fotokopi, seringnya kita jumpai di daerah yang ramai dengan industri, perkantoran, atau sekolah yang berada di kota-kota besar dan sekitarnya. Lanjut. Alasan memilih ide bisnis ini, yang pertama karena banyaknya industri baru dan tempat pendidikan di kota-kota besar. Oke. Yang kedua, kesempatan yang sangat luas karena jika membuka jasa printing dan fotokopi di dekat daerah yang dekat dengan tempat pendidikan atau perkantoran. Alasan yang ketiga, tidak semua siswa-siswi atau pekerja mempunyai mesin ini. Lalu yang selanjutnya, membantu efisiensi waktu dan tenaga bila yang di-print atau yang di-copy hanya bisa ditinggal sambil mengerjakan yang lain. Alasannya karena pekerjaan, membuat tugas dan lain menggunakan print, amplop dan lain-lain juga. Di tempat ini juga menyediakan ATK sebagai penunjang yang berhubungan dengan hal itu. Alasan yang keenam akan baik. Lalu alasan yang ketujuh, bisnis ini masih marak dan sangat dibutuhkan masyarakat hingga saat ini. Alasan yang ketiga, alat-alat atau bahan yang dibutuhkan tidak akan basi karena selalu dibutuhkan oleh customer. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 8, atas perhatiannya teman-teman sekalian dan selaku dosen pengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.